Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra ID. Oke, jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang apa aja sih pengalaman saya menggunakan Xiaomi Poco M3 ini selama kurang lebih 1 bulanan terakhir ini. Jadi selama kurang lebih 1 bulan kemarin saya memakai Xiaomi Poco M3 ini untuk daily driver saya. Ya, ini sebetulnya saya bingung kemarin. Saya sebelum pakai HP ini sempat memakai iPhone 12 seri 12 ya, dan ada keperluan jadi si iPhone-nya saya jual dan memakai si HP ini, dan ya perbedaannya ya sangat jomplang banget guys. Dan di video kali ini saya bakal sharing ke kalian semua tentang apa aja sih kekurangan dan kelebihan si HP ini setelah saya pakai kurang lebih 1 bulanan. Siapa tahu kan di sini ada teman-teman semua yang sedang mencari informasi tentang si HP ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang sedang bingung mencari informasi si HP ini. Dan jika nanti pengalaman saya mempunyai kesamaan dengan teman-teman semua, atau teman-teman ada mempunyai pengalaman lain, boleh kalian sharing di video saya ini ya, di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu untuk teman-teman yang lain yang ingin tahu informasi si HP ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Oke, kita mulai dulu dari kelebihannya ya. Oke, pertama yang saya rasakan banget tentang kelebihan dari si Xiaomi Poco M3 ini yaitu dari daya tahan baterainya. Nah, daya tahan baterai dari Xiaomi Poco M3 ini jujur saya kagum banget sama ketahanan daya baterai ini. Saya cas kira-kira 100% kalau jam 7 pagi ya, mulai masuk kerja, mulai berangkat kerja. Nah, sampai malam tuh masih menyisakan baterai sekitar 40% guys. Bahkan saya tuh kalau ngecas lagi sampai besok siangnya lagi. Itu sumpah saya nggak pernah ketakutan untuk habisan baterai dari Xiaomi Poco M3 ini. Ya, ini saya nggak digunakan lagi ya HP-nya karena saya udah pakai Asus Zenfone 6. Jadi ini saya rekam sekarang itu menggunakan Asus Zenfone 6 juga nih. Mau tes dari kualitas video dari si Asus Zenfone 6 ini. Jadi saya rekam menggunakan si Asus Zenfone 6 ini ya. Nah, jadi si HP Poco M3 ini udah saya nggak pakai lagi. Nah, itu ketahanan baterai dari si Xiaomi Poco M3 ini top banget, sumpah saya acungi jempol banget. Terus kemudian kelebihan yang kedua yaitu dari speaker stereonya. Jadi Xiaomi Poco M3 ini sudah ada dua stereo ya, ada di bagian sini dan juga ada di sini. Ya emang sih suaranya enggak sebagus sama kelas-kelas flagship dari Xiaomi lah, kayak misal Mi 10T Pro atau Mi 10. Saya udah pernah bandingin juga sama temen yang punya Mi 10. Itu asli suaranya kalah jauh banget sama dual stereonya dari Mi 10. Ya, kembali lagi dengan harga si device kita masing-masing. Ini harganya bisa jadi 1/4-nya dari si Mi 10. Jadi ya gitulah hasilnya. Jangan diharapkan lebih untuk kualitas stereo, dual stereonya. Tapi menurut saya itu suatu kelebihan sih, karena di harga 2 jutaan aja bisa dapetin dual stereo speaker di sebuah HP. Oke, itu kelebihan yang kedua ya. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu dari konfigurasi SIM-nya. Konfigurasi SIM-nya itu menggunakan triple slot SIM guys. Jadi enggak hybrid ya. Menurut saya ini salah satu pemikiran atau pilihan saya ketika saya membeli sebuah HP. Kalau misal pun si internal storage-nya udah gede, misal 256 GB, terus nggak dual SIM, misal hybrid, saya kurang sering juga sih, atau kurang nyaman lah. Saya lebih nyaman yang dual SIM, terus misal internalnya 128, jadi bisa saya pakai misal nomor utama saya untuk telepon, atau ya pokoknya nomor yang udah saya pakai sejak lama. Kemudian internetannya pakai kartu internetan yang murah-murah guys, kayak gitu. Jadi saya lebih suka yang triple slot SIM daripada yang hybrid. Oke, itu 3 kelebihan yang paling utama atau yang paling saya rasakan banget ketika saya megang si Xiaomi Poco M3 ini guys. Nah, kalau kalian punya pendapat ataupun sepemikiran dengan saya, boleh kalian tulis komentar aja di bawah ya. Apakah kalian sependapat dengan saya atau enggak?
Oke, sekarang kita bahas apa aja sih kekurangan yang saya rasakan setelah saya pakai si HP ini 1 bulanan terakhir ke belakang ya guys. Nah, saya bakal grading aja dari apa yang saya rasakan kurang banget dari si HP ini. Pertama dari kualitas foto dan juga videonya. Nah, foto dan videonya menurut saya ini ya nggak bisa diandalkan banget sih ya. Apalagi kalau kondisinya udah kurang cukup cahaya, low light. Wah, itu udah berasa banget buriknya guys. Bahkan dengan si Redmi 9 aja masih bagusan si Redmi 9. Tapi kalau cukup cahaya sih menurut saya masih bisa ditolerir lah ya, masih bisa wajar, hasilnya bagus, masih cukup lumayan bagus. Tapi kalau udah menginjak yang kurang cahaya ataupun udah malam hari, wah ini nggak bisa diandalkan banget guys. Asli parah banget ini hasilnya. Nah, kemudian kekurangan kedua yang saya rasakan yaitu ketika saya suka nge-lag ketika membuka galeri foto nih guys. Jadi suka kadang-kadang nih kayak gini nih. Barusan saya klik. Jadi kayak ada jeda sekitar 3 detikan lah, 2-3 detikan. Jadi kan kalau misal harusnya kan tep kayak gini, harusnya tep langsung ya. Tapi ini kadang-kadang suka ada nge-lagnya nih guys. Jadi itu hal yang kurang saya sukai juga, kadang suka mengganggu. Kalau misal kita lagi butuh cepet untuk membuka foto atau lihat hal-hal penting, itu ya mengganjal sih, sedikit mengganjal menurut saya nih guys. Ketika saya membuka si galeri dari si hasil-hasil foto dari Xiaomi Poco M3 ini, itu yang kekurangan yang kedua. Oke, kemudian kekurangan yang ketiga yang saya rasakan yaitu dari metode pengisian baterainya. Ini menurut saya cukup lumayan lama ya guys. 6000 mAh, ya wajar sih 6000 mAh. Tapi itu bisa ditolerir lah karena daya tahan baterainya juga sangat awet banget. Jadi biarpun pengecasan lama, asalkan daya tahan pakainya itu lama juga. Jadi ini seimbang lah antara kekurangan dan juga kelebihan. Tapi untuk pengecasan baterainya ya sedikit saya keluhkan lah karena agak lumayan lama untuk mengisi si daya tahan baterai dari si Xiaomi Poco M3 ini. Nah, kemudian kekurangan yang keempat yaitu dari apa ya namanya, kalau pengembalian dari si mode terbang ke mode siaga untuk internet. Jadi itu kadang suka nggak muncul si internetnya. Karena kan simulasi saya misal kalau mau tidur itu ke mode terbang. Nah, pagi-pagi itu saya suka langsung dinonaktifkan mode terbangnya, dan harusnya kan harus langsung otomatis ke mode mobile data ya, internetnya aktif. Tapi kadang suka nggak muncul juga tuh si mobile datanya, jadi internetnya itu nggak aktif. Jadi harus di restart dulu. Nah, itu juga saya nggak tahu, mungkin ini apakah dari softwarenya nanti saat update software bisa lebih baik atau bisa diperbaiki hal itunya, atau hanya device saya aja yang kayak gitu guys. Jadi kalian semua yang mempunyai pengalaman yang sama dengan saya boleh tulis komentarnya, atau ya mungkin device saya aja yang rusak atau ada masalah, ya mungkin itu bisa jadi. Oke, kemudian ini bukan kekurangan ya, lanjut yang kelima, mungkin ini isu ya, isu yang ada di luaran sana. Katanya ini sering mengalami touch delay ketika ngetik. Mungkin itu hanya beberapa device aja yang mungkin dirasakan touch delay, tapi yang saya rasakan, saya nggak merasakan touch delay di Xiaomi Poco M3 ini. Mungkin yang touch delay-nya itu ada yang varian 4/64 GB aja kali ya, yang mungkin RAM dan juga internalnya kurang, kemudian aplikasinya banyak, mungkin itu bisa dirasakan. Tapi yang saya kan ini varian 6/128 GB, dan saya nggak rasakan adanya touch delay di Xiaomi Poco M3 ini. Oke, jadi mungkin itu aja beberapa sharing dan pengalaman saya setelah saya pakai Xiaomi Poco M3 ini selama kurang lebih 1 bulan ke belakang ini. So, untuk kalian semua yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama dengan saya, atau kalian punya pemikiran atau kalian punya pengalaman lain, boleh kalian tulis komentar aja di bawah. Siapa tahu teman-teman yang lainnya yang membutuhkan informasi tentang Xiaomi Poco M3 ini bisa terbantu dengan adanya video kita guys.
Oke, jadi mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari tentang informasi dari Xiaomi Poco M3 ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.